salah sidak kena sentil OJK, ini 3 cara Anies ngeles. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Itulah keahlian Anies. Tata katanya memang tiada duanya. Saya kira hampir semua pembaca sudah tahu kan awal ceritanya? Mungkin karena sering disindir-sindir, Anies pun mencari cara buat kelihatan kerja, gitu kan? Soal dia keluyuran ke Jateng, Jatim, dan Jabar ketika angka COVID di Jakarta sedang naik, sudah terekam dengan baik di berbagai media. Begitu pula bagaimana diamnya Anies terhadap kerumunan di Petamburan. Publik tidak akan lupa. Sebagaimana publik tidak akan lupa bahwa ada seorang gubernur yang sok berpatroli di gedung yang sistem pengawasannya sudah canggih dan masuk ke dalam perusahaan yang ternyata termasuk sektor esensial. Lalu berlagak ngomel ke pekerja perusahaan itu. Ujung-ujungnya diketawain publik. Bahkan beredar di medsos yang diduga adalah cerita dari para pekerja PT Equity Life, perusahaan asuransi yang disidak Anies, menggambarkan baiknya perlakuan perusahaan terhadap para pekerjanya, termasuk pekerja wanita yang sedang hamil. Pihak Equity Life sendiri sudah memberikan penjelasan yang sebenarnya cukup menyentil Anies, dengan menyebut bahwa mereka masuk kantor sesuai dengan ketentuan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 perihal PPKM Darurat Jawa dan Bali dan Kebgub Jakarta 875 tahun 2021. Sementara soal adanya pekerja hamil yang ada di kantor pada waktu itu, dijelaskan bahwa yang bersangkutan hanya mengurus kebutuhannya untuk cuti, tidak untuk bekerja. Di kita ada ketentuan internal, bahkan orang hamil itu tidak boleh masuk. Itu ada dan bisa dicek, saya ada berkas pendukungnya, kata Yuliarti, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia. Pernyataan Equity Life di atas membenarkan sebenarnya sudah bagian melempar kotoran ke muka Anies dengan menyebut Kebgub, artinya itu kan peraturan yang dibikin Anies sendiri. Mereka mengikutinya, lalu kenapa Anies yang lupa sendiri? Ya mbohlah, apa perlu saya sebut predikat Anies sebagai gubernur terapa di Google? Di industri asuransi itu banyak aturannya, praktisi asuransi juga ada kualifikasinya, ada pula asosiasinya, pasti paham akan peraturan. Selain pihak perusahaan, Anies juga mendapat sentilan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan dilayangkannya surat kepada Anies, sudah saya cek lewat QR Code yang ada di surat tersebut dan saya download langsung dari website resmi OJK, sipena.ojk.go.id. Surat itu ditujukan langsung kepada Anies dengan mengacu pada instruksi Mendagri. Seperti yang disebut Equity Life di atas, OJK menulis, kami mengharapkan izin dan kerjasama Bapak Gubernur agar sektor esensial tetap bisa dibuka. Lengkapnya bisa dibaca di suratnya ya. Saya menangkap ada semacam sentilan dengan meminta kerjasama Anies. Artinya, Anies tidak bisa kerjasama ya? Hehehe. Harusnya OJK bisa lebih galak dari kata-kata itu. Karena dasar hukumnya kan sudah jelas, Anies sendiri kok yang lupa atau tidak tahu. Mengapa publik termasuk saya menduga demikian? Karena sesudah kejadian itu, Anies terindikasi ngeles dengan berbagai cara. Karena sudah kadung salah dan ketahuan publik, ada 3 upaya Anies yang diduga hanyalah cara dia buat ngeles. Pertama, Anies menyebut bahwa kantor-kantor yang melanggar PPKM langsung disegel. Langsung kami segel, tutup kantornya. Semua karyawannya dipulangkan untuk bekerja dari rumah. Dan pemilik atau manajer kantor diproses hukum oleh kepolisian, ujar Anies. Bagaimana dengan Equity Life yang merupakan sektor esensial, akhirnya disegel juga. Tetap dituduh melakukan 3 pelanggaran, yaitu tidak melaporkan pekerja kena COVID ke suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi, tidak menerapkan prokes terkait jaga jarak, dan ditemukan pekerja hamil yang bekerja di kantor. Jika memang sedang urus cuti, harusnya diurus sejak awal dokter mendiagnosa ibu tersebut hamil, bukan sekarang, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andriansyah. Apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi 50 juta rupiah, katanya. Disegel doang, gak berani mempolisikan. Kedua, Anies mengklaim bahwa dia bersama pemerintah pusat telah merevisi kriteria perusahaan yang masuk dalam sektor esensial. Kata Anies, revisi itu dilakukan setelah dia berkoordinasi dengan Menteri Luhut. Baru saja tadi selesai kita melakukan rapat koordinasi atau rakor dipimpin Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi. Di situ ada pembaruan atas kriteria sektor esensial dan kritikal. Karena ini ada beberapa update terkait sektor esensial dan kritikal. Nanti diumumkan, lalu warga bisa mencocokkan, ujar Anies ke media kemarin, Rabu 7 Juli. Sedangkan sidak dia lakukan pada hari Selasa, 6 Juli. Bisa yang ngelesnya. Mau berlindung di belakang Menteri Luhut ya? Ketiga, Anies juga mencoba berlindung di belakang Presiden Jokowi. Ini saatnya kita bersama karena virusnya tidak berpolitik. Virusnya tidak kenal pandangan politik. Virusnya bersatu, membuat semua kita menghadapi masa yang sama. Warga Jakarta, Indonesia harus bersatu. Di bawah pimpinan siapa?
Di bawah komando Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau yang pimpin kita semua laksanakan PPKM darurat ini, kata Anies kemarin, Rabu 7 Juli. Cie, sesudah ketahuan publik bahwa posko oksigen di Monas itu sebenarnya hasil kerja Menteri Luhut, lalu ketahuan setelah sidak ke sektor esensial, ketahuan sepertinya tidak paham dengan aturan yang dia buat sendiri, tidak paham atau tidak hafal atau gimana, lagian milih banget sidak ke gedung perkantoran yang canggih di pusat bisnis Jalan Sudirman, bukannya ke ruko-ruko atau gedung-gedung di wilayah lain. Yang pasti blunder ini akan jadi rekam jejak Anies selamanya, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Bodiar, dukung mahasiswa turunkan Jokowi. Novel Bamukmin kena skakmat Ferdinand Hutahayan. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Kalau masih ada yang bilang Presiden Jokowi itu gak serius bekerja, sepertinya yang mengatakan itu kurang referensi atau bahan bacaan. Bisa jadi mereka itu hanya membaca media online gelora.co saja yang memang sering menjelek-jelekan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Karena kalau mau melihat lebih luas, ada banyak kok pencapaian Jokowi selama ini, serta kebijakannya yang bermanfaat buat rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar, bantuan sembako, PKH, dan lain-lain. Banyak juga sekarang mahasiswa yang menikmati KIP Kuliah dari Presiden tersebut. Termasuk mereka yang aktif di BEM, yang merasa lebih hebat dari Presiden, bisa jadi keluarganya adalah penikmat dana bansos PKH. Mengkritik sih boleh-boleh saja, Presiden Jokowi juga sudah pernah bilang, dia tidak anti kritik. Tapi sebelum menyampaikan kritik, memang ada baiknya belajar dulu membedakan mana menghujat atau membuli dan mana kritik yang membangun. Kalau bisa janganlah seperti Prabowo, Rizal Ramli, Fadlizon, Rocky Gerung, dan lain-lain yang tidak bisa membedakan mana oplas dan mana yang digebukin, sehingga ujung-ujungnya menyebarkan hoax. Mahasiswa harus lebih pintar dari mereka, dengan mampu memilah mana kritik yang berdasarkan fakta dan mana hoax serta hujatan. Seburuk-buruknya manusia tentu gak mau dong dihujat, apalagi seorang presiden yang memang sudah seharusnya dihormati oleh warga negaranya. Menghujat inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh BEM UI terhadap Presiden Jokowi, yakni lewat meme dan mengatakan Presiden the King of Lip Service. HMI yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar nyinyir serta menghujat, tapi sudah mengarah ke barbar, yakni memproduksi poster yang isinya memprovokasi untuk melengsarkan Jokowi. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat untuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Demikian yang tertulis di poster provokasi itu. Tapi sungguh sayang, ternyata ajakan HMI untuk melengsarkan Jokowi tersebut gak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Bahkan beberapa badan eksekutif mahasiswa atau BEM justru memberikan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata, ujar Wakil Ketua BEM Universitas San Pedro Kupang, Franky Harim Ronaldo Utu, 1 Juli. Artinya kritik memang tidak menyalahi. Tapi jangan lupa pula ketika kebijakan Presiden berpihak kepada rakyat diapresiasi dong. Masa orang tua capek-capek menguliahkan anaknya hanya untuk mencari-cari kesalahan Presiden tanpa bisa mengapresiasi pencapaian orang lain? Emang situ manusia sempurna? Kan bukan. Terbukti kok, ternyata HMI bobroknya lebih parah. Setiap kongres selalu rusuh, mulai dari saling kejar, saling lempar kursi, menghancurkan fasilitas yang ada di tempat kongres. Termasuk juga saat kongres di Riau pada tahun 2015 lalu. Beberapa fasilitas yang ada di gelanggang remaja tempat kongres itu hilang. Entah siapa yang mencurinya, hehehe. Padahal HMI sama seperti FPI loh, sama-sama memakai kata Islam di dalamnya. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan FPI, Front Pembela Islam. Tapi kelakuan mereka bisa kita lihat sendiri, jauh banget dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah saling lempar kursi demi berebut kekuasaan itu gak bikin malu umat Islam? Jadi sebelum hendak melengsarkan Presiden sudah sebaiknya HMI introspeksi diri dulu. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Hanya saja meskipun langkah mahasiswa yang hendak melengsarkan Jokowi ini gak etis, tetap saja ada yang mendukungnya. Pertanyaannya, siapakah yang mensupport pemakzulan Jokowi tersebut? Siapa lagi kalau bukan pasukan kadron PA212?
Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi, ujar Habib palsu Novel Bamukmin 1 Juli. Keinginan rakyat yang mana, Vel? Rakyat kadrun, hehehe. Uang berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggi kok. Bahkan menurut Indobarometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden terus meningkat. Dari 70,1% pada Februari 2021 menjadi 71,3% pada Mei 2021. Suka banget novel ini mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat kadrun jumlahnya hanya secuil dan mikirnya terbalik pula seperti kampret yang sedang tidur. Hal ini pula yang kemudian membuat Lai Semfak Merah Ferdinand Huta Hayan menyindir telak Novel Bamukmin itu. Masalahnya, Vel, BEM gak mungkin bisa turunkan Jokowi. BEM yang tidak dukung Jokowi itu cuma segelintir, hanya jadi riuh karena bawa-bawa nama BEM dan predikat sebagai pengurus BEM, jadi seolah-olah mewakil mahasiswa. Padahal tidak. Sudah, jangan coli politik terus, ujar Ferdinand tanpa teh dengaling-aling. Hahaha. Habib KW diingatkan jangan coli politik oleh Lai Ferdi. Dan sebaiknya tidak hanya coli politik, tapi coli yang lain juga jangan dilakukan. Bagaimana menurut Anda?